Halo Sobat KM, kembali lagi bersama saya Nurul Farazia di program Kabar Makassar Petang. Hari ini saya akan memberikan informasi seputar Kota Makassar dan sekitarnya. Ini dia berita pertama. Dewan janji cari solusi tanpa matikan nafkah PKL Datu Musang Maipa Makassar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kota Makassar menyatakan komitmen mencari jalan tengah atas polemik penertiban pedagang kaki lima, PKL, di kawasan Datu Musang Maipa. Pernyataan itu disampaikan menyusul audiensi Aliansi Asosiasi PKL Datu Musang Maipa di gedung DPRD Kota Makassar, Senin 26 Januari. Desak pemerintah untuk kemudian menarik surat edarannya untuk penggusuran. Yang kedua, meminta kepada DPR untuk memfasilitasi izin. Dan yang ketiga, kalau saya tidak salah, menunda soal itu, soal penggusuran. Kami sudah melakukan rapat internal dan tentu akan berkoordinasi dengan pemerintah kota terkait dengan program penataan. Ya, jadi kalau tadi itu penggusuran, kami mencoba bersama-sama teman-teman yang menerima tadi menerima aspirasi, kami meminta untuk bertemu dengan pemerintah kota untuk mendiskusikan ini. Bagaimana baiknya supaya pemerintah kota jalan programnya dalam rangka melakukan penataan PK5, tetapi tidak mengabaikan warga Makassar yang mencari nafkah. Ya, karena ada kesadaran bahwa masyarakat Kota Makassar juga, khususnya PK5 juga paham bahwa salah kayak ini. Nah, sehingga kan mau ditata. Nah, dari dasar itu kita kemudian akan bertemu dengan teman-teman SKPD terkait. Ya, kalau bisa di RDP kan kita pasti RDP kan, supaya ada titik temu dari problem yang ada di Kota Makassar ini. Kaisang Pangarep tiba di Makassar, siap buka Rakernas PSI. Konsolidasi Nasional Partai Solidaritas Indonesia, PSI, akan segera dimulai di Kota Makassar. Ketua Umum Kaisang Pangarep tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Selasa 27 Januari, untuk menghadiri rangkaian agenda strategis partai, termasuk rapat kerja wilayah, Rakerwil, PSI Sulawesi Selatan dan pembukaan rapat kerja nasional, Rakernas, PSI. Kaisang mendarat di Makassar sekitar pukul 12.30 WITA dan langsung disambut jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PSI Sulawesi Selatan di terminal kedatangan bandara. Iya, Mas Kaisang sudah tiba di Makassar. Kami jemput langsung di bandara bersama pengurus PSI Sulsel, sekitar jam 12:30 siang, ujar Ketua Harian PSI Sulsel, Rahman Syah. Putra Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, itu tampak mengenakan busana serba hitam, lengkap dengan topi berlogo PSI. Ia berjalan menuju area penjemputan dengan dikawal sejumlah pengurus dan kader partai. Sejumlah pimpinan PSI Sulsel terlihat hadir dalam penjemputan tersebut, di antaranya Ketua DPW PSI Sulsel Muammar Ferry Raigandi, Ketua Harian Rahman Syah, serta Ketua DPD PSI Kota Makassar Soekarno Lalo, bersama kader lainnya. Dua rumah di Joneponto dilalap api, diduga akibat pembakaran sampah. Musibah kebakaran menghanguskan 2 unit rumah warga di lingkungan Blok Kalong, Kelurahan Balang Tua, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, pada Selasa 27 Januari sore. Insiden yang terjadi sekitar pukul 15 WITA tersebut sontak membuat warga sekitar panik. Kepulan asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi ke udara, menandakan besarnya api yang melalap bangunan. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, kebakaran diduga kuat dipicu oleh adanya pembakaran sampah di sekitar area pemukiman yang kemudian merembet ke bangunan rumah.
Dua rumah yang menjadi korban diketahui milik warga bernama DG Ningra dan DG Ngungi. Keduanya tak kuasa menahan kesedihan dan menangis histeris saat menyaksikan rumah mereka dilalap si jago merah. Warga setempat sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sembari menunggu bantuan armada pemadam kebakaran tiba. Tak berselang lama, 2 unit mobil dinas pemadam kebakaran Jeneponto dikerahkan ke lokasi kejadian untuk menjinakkan api. Petugas membutuhkan waktu sekitar 30 menit hingga situasi benar-benar terkendali dan api berhasil dipadamkan sepenuhnya. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian material yang diderita para korban diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dugaan korupsi bibit nanas, Kejati Sulsel geledah sejumlah lokasi di Takalar. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Nurul Farazia dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas di Kabupaten Takalar kembali menunjukkan eskalasi serius. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejati Sulsel, melakukan penggeledahan di kantor unit layanan pengadaan ULP Kabupaten Takalar Selasa 27 Januari. Penggeledahan ini dilakukan sebagai bagian dari pendalaman perkara, khususnya terkait peran salah satu pihak berinisial RR yang sebelumnya telah dicekal ke luar negeri oleh penyidik. Dari informasi yang dihimpun, penggeledahan bertujuan menelusuri alur dokumen, proses administrasi, serta dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam mekanisme pengadaan bibit nanas yang diduga syarat penyimpangan. Dalam kegiatan tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen penting dan perangkat elektronik untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Penggeledahan dipimpin langsung oleh Asisten Tindak Pidana Khusus, Aspitsus. Kejati Sulsel didampingi Kepala Seksi Operasi dan Kepala Seksi Penyidikan. Selain kantor WP Takalar, tim jaksa juga melakukan penggeledahan di kantor Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, BKSDM, Takalar, serta sebuah rumah di Kompleks Istana Permai. Asisten Pidana Khusus Kejati Sulsel Rahman mengatakan, rumah yang digeledah merupakan kediaman salah satu aparatur sipil negara, ASN, di Takalar yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.